Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di SMA N11 Pandeglang, Sekolah Akreditasi A dan Adiwiyata. Juga saya mengucapkan selamat bagi kalian sudah diterima di SMA 11 karena banyak calon peserta lain yang mau ke 11 tapi nasibnya tidak sebaik kalian. Jadi selamat, manfaatkan ini dengan baik, mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses karena belajar di SMA 11. Pada kesempatan ini Bapak kebagian menjelaskan tentang kurikulum. Jadi apa yang akan kalian dapatkan selama belajar di SMA 11 ini. Nah, tentunya berbeda karena sekarang Indonesia lagi kena musibah, bahkan di seluruh dunia, yakni COVID-19. Maka pembelajarannya pun dibatasi dalam hal tertentu. Salah satunya bahwa semester ini pembelajaran dengan menggunakan model BDR atau belajar dari rumah. Nah, anak sekalian, apa yang akan kamu hadapi nanti ketika kalian sudah resmi menjadi siswa SMA N11 Pandeglang? Nah, ini profil pembicara. Namanya di sini sudah ada, ya, dan sebagainya bisa dibaca, dilihat sendiri. Oke. Kemudian profil sekolah. Kalian nanti akan bersekolah di SMA Negeri 11 Pandeglang. Ini berdiri tahun 2001 dengan akreditasi sebagai sekolah unggul. Ada beberapa capaian prestasi yang sudah diperoleh selama berdiri sejak tahun 2001. Alhamdulillah sekolah kita walaupun masih usia muda, tapi sudah memperoleh prestasi sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Banten, Sekolah Sehat Provinsi Banten, Sekolah Model SPMI tahun 2019, dan sekarang memperoleh lagi kepercayaan sebagai Sekolah Model Pembelajaran Jarak Jauh tahun 2020. Jumlah rombel atau kelas pembelajar ada 26 kelas dengan peminatan IPA dan IPS dengan Bapak Kepala Bapak Dade Supriyatna MMPD yang ini nih ya. Ini namanya Bapak Dade. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang digunakan kurikulumnya di sekolah kita? Pada tahun ini SMA 11 Pandeglang masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Tentunya masih hampir mirip-mirip lah dengan model pembelajaran yang dilakukan di SMP. Nah, struktur kurikulum, pelajaran apa saja nanti yang akan kalian dapat selama sekolah di SMA 11. Yang pertama PAI, tidak asing lagi, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah wajib, Bahasa Inggris, PJOK atau Olahraga, Seni Budaya, kemudian ada Kewirausahaan atau PKWU, ya. Nah, matematika ini berbeda dengan di SMP. Kalau di SMA, kalau kamu milih nanti jurusan IPA, maka matematikanya ada tambahan, yakni matematika minat. Kemudian fisika, ini khusus IPA juga. Kemudian kimia khusus IPA juga, dan biologi. Nah, untuk program peminatan IPS, jika kalian memilih IPS, maka mata pelajarannya yang akan kalian hadapi yang pertama sejarah minat. Jadi ada sejarah wajib, ini untuk seluruh program studi, untuk seluruh minat. Nah, khusus IPS ada tambahan, yakni sejarah minat IPS, sosiologi, kemudian geografi, dan ekonomi. Nah, selanjutnya ada lagi tambahan pelajaran lintas minat khusus untuk kelas 10. Lintas minatnya ada dua. Yang pertama ada sastra Inggris. Kalau yang di atas ini bahasa Inggris biasa, umum. Kalau yang ini lebih khusus lagi, yakni sastra Inggris. Ditambah lagi informatika atau komputer. Untuk IPS, nanti siswa IPS kelas 10 akan memperoleh mata pelajaran biologi IPS. Nah, ini jumlah mata pelajaran yang akan kamu lalui selama belajar di kelas 10 di SMA 11. Dari semester 1 sampai semester 2. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya model pembelajaran. Model pembelajarannya seperti apa sih? Nah, tentunya karena sekarang masa COVID atau Corona, maka pembelajarannya pun berbeda dengan dulu. Kalau dulu tatap muka, bertemu dengan guru, belajar di kelas, datang ke sekolah. Kalau sekarang berbeda, pembelajarannya
pada semester ini, mudah-mudahan semester depan sudah normal, sehingga belajar bisa di sekolah menggunakan pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Apa itu BDR? BDR adalah interaksi pembelajaran oleh guru dan siswa dengan menggunakan handphone. Pak, handphone yang nggak punya laptop, apalagi laptop, tablet, apalagi tablet gadget, apalagi dengan koneksi internet dari rumah masing-masing. Nah, bagaimana bagi yang tidak punya ini semua? Ya. Nah, nanti ada pembahasannya. Kemudian platform atau wadah media pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kalian nanti belajar di SMA 11 dengan model daring boleh menggunakan Google Classroom. Nanti Bapak Ibu akan mengajarkan seperti apa itu Google Classroom. Bisa juga Google Form, bisa pula Microsoft Teams atau WA Group Class. Ini mungkin bisa. Hanya yang kita akan lebih fokuskan di Google Classroom dan Google Form supaya agak lebih memudahkan proses pembelajarannya. Nah, berikutnya jadwal, anakku sekalian, untuk jadwal BBM untuk kelas 10 ini kita akan belajar insya Allah mulai hari Senin depan, tanggal berapa ya? Hari Senin lah, setelah MPLS ini. Untuk hari Senin kalian ingat bahwa kita akan belajar mulai pukul 8 sampai pukul 16 sore. Di mana belajarnya? Di rumah masing-masing. Nah, hari Senin kalian ingatkan bahwa jam 8 sampai jam 10 ini jadwal PAI. Mohon ikuti koneksi dengan Bapak Ibu guru wali kelas, dengan Bapak guru mata pelajaran, sehingga nanti pada pukul ini kamu ada belajar. Dilanjut kemudian 10.30 di hari Senin ada PPKN, dan pada jam 2 siang dilanjut kembali ada matematika. Nah, setiap hari ada pembelajarannya. Ikuti jadwal ini dengan baik. Jangan lupa terus komunikasikan dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Ini untuk IPA dan yang ini untuk kelas IPS. Jadi silakan nanti kita bagikan, kalian akan memperoleh ini semua. Yang jelas setiap hari belajar Senin sampai Jumat, mulai jam 8 sampai jam 4 sore ada pembelajaran. Nah, cara belajarnya bagaimana? Silahkan nanti kalian lakukan. Yang pertama, kamu harus gabung di grup kelas, di WA kelas. Silakan gabung wali kelasnya siapa, kemudian berkomunikasilah. Kemudian berkomunikasi aktif dengan grup kelas. Setiap informasi akan dikirim ke WA kelas dulu. Setiap hari Senin Jumat mulai 7.30 ikuti pembelajaran online dengan guru mata pelajaran. Jadi pada pukul 7.30 kamu sudah siap untuk belajar. Mintalah link pembelajaran ke wali kelas setiap hari. Kalau jam 8 masih belum ada linknya, segera minta. Kerjakan tugasnya, kemudian nanti ke depannya ikuti ulangan UTS dan ulangan UAS. Nantinya kalau lengkap kamu akan menerima rapot online. Nah, gimana jika tidak punya HP? Apakah tidak belajar? Oh, tentu tidak. Kamu masih bisa mengikuti kegiatan lainnya. Caranya silakan lapor dulu ke wali kelas untuk mempersiapkan belajar manual atau belajar tanpa internet. Mungkin caranya satu, mengumpulkan tugas-tugas. Jadi nanti setiap guru yang ngasih tugas, kamu kumpulkan dengan teknis tertentu ke sekolah, tentunya dengan menggunakan protokol pencegahan corona. Yang kedua, mengambil tugas dari teman. Teman kamu nggak punya HP tapi temannya punya, silakan minta. Apa tugas hari ini lalu kamu tulis. Atau belajar bareng dengan teman di lokasi yang paling dekat dari rumahmu. Boleh gabung nggak apa-apa. Nah, sekarang HP punya tapi jaringan nggak punya, boleh juga nyambung wifi ke wifi atau wifi desa terdekat. Atau numpang lah, nggak apa-apa untuk demi kepentingan belajar. Nah, teknik kehadiran pembelajaran setiap pagi kalian wajib share log wali kelas sebagai bukti hadir, kecuali jika tanggalnya tanggal merah, nggak mesti. Kemudian setiap hari wajib hadir PBM dengan guru mata pelajaran, nanti absennya ada. Kalian wajib ikut ya supaya kalian memperoleh ilmu pembelajaran walaupun dengan corona ini. Nah, anak-anak sekalian, sanksi. Pak, bagaimana jika tidak mengikuti? Maka sanksi tidak share log dianggap alpa. Siswa tidak ikut PBM maka alpa dengan gurunya dan kamu berisiko memperoleh nilai 0. Siswa yang sering alpa, baik di mapel maupun di kelas, maka akan ada pemanggilan orang tua dengan siswanya, dan jika terus-menerus tidak ada perubahan, maka kemungkinan dikembalikan ke orang tua. Kalau seperti itu ikuti dengan baik, walaupun di masa COVID ini serba susah, jaringan dan sebagainya susah,
lakukan